Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Sifatullah fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyah, yang ketepatan kitab ini adalah susunan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Kitabud Da'awat, tentang beberapa doa yang sebaiknya dibaca oleh umat Islam. Dan ini banyak sekali, tapi akan saya baca satu persatu. Nanti setiap pertemuan satu doa berdasarkan hadis yang sahih. Semua ini yang saya tulis ini Kitabud Da'awat semuanya sahih semua, tidak ada satupun yang dhaif. Beda dengan kitab bab-bab sebelumnya, ada doa yang tidak ada lagi kecuali hadis dhaif. Saya tampilkan, cuma dijelaskan tentang kedudukan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabud Da'awat. Adapun ini adalah bab kitab yang menerangkan tentang beberapa doa. Kemudian doa yang pertama, An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Wa fi riwayatin wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu, An Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Anas, kana ada Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, membaca siapa Nabi, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku, a'udzu, mohon lindung aku, bika kepada engkau, minal ajzih, dari lemah, wal kasalih, dan malas, wal jubnih, dan penakut, wal haramih, dan tua renta, wal bukhli, dan pelit. Wa a'udzu, dan mohon lindung aku, bika kepadamu, min azabil qabri, dari siksa kubur. Wa a'udzu, dan mohon lindung aku, bika kepadamu, min fitnatil mahya, dari godaan hidup. Min fitnatil mahya, dari kesulitan hidup. Wal mamati, dan kesulitan mati. Fi riwayat, dalam sebuah riwayat, wa dala'id daini, dan lilitan hutang, wa ghalabatir rijali, dan tekanan orang lain. Muttafaqun alaih. Adapun ini adalah hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis datangnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata,
Apa perkataannya? Rasulullah ini membaca doa. Apa doa yang dibaca? Coba lihat kitabnya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal buhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, supaya kita yakin, coba kita terjemahkan satu persatu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah. Bisa lemah fisik, lemah fisik. Mau belajar, nggak ngangkat, lemes. Ngaji, wiritan, apa itu? Apa ajzi? Ajzi dengan artian apa? Ajzi artian lemah apanya? Tidak mampu. Tidak mampu ngaji. Badannya lemas, badannya nggak mampu, nggak bisa berbuat apa-apa. Ngaji nggak mampu. Suruh berjamaah tidak mampu. Suruh zikir bersama tidak mampu. Suruh bersih-bersih depan pondok tidak mampu, namanya ajzi. Atau apa? Ajzul akli, akalnya lemah. Dijelaskan nggak mudeng. Ini mana Faisal ini? Ada dia nggak mudeng, diomongin nggak paham. Ada nggak kayak itu? Ibalain pakun. Itu namanya apa? An-azul akli, lemah akal. Dipelajari. Atau dia itu apa? Azul hifzi, nggak hafal. 1 tambah 1 berapa 2? 2 tambah 2 berapa 4? 4 tambah 4 bingung. Nanti 3 kali 4 berapa? 3 kali 4. Hah? Itu 3 kali 4 16 katanya. Nah. Tapi ada yang bertanya, Pak, 3 kali 4 berapa? Jawabnya berapa? 10.000. Nah, kita kan lemah. Yang paling payah apa? Lemah iman. Lemah iman. Udah, kalau udah lemah iman apa? Selalu berbuat maksiat. Maka minta perlindungan kepada Allah apa? Dari lemah itu pertama, bisa lemah fisik, lemah pikiran, bisa lemah harta, lemah ilmu, lemah iman, tapi bukan lemah syahwat. Ya, rian. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal kasali, mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Malas belajar. Kuntedung tok, kuntedung. Malas suruh bersih-bersih. Mengakan yang ada. Malas. Ada enggak kayak itu? Malas suruh apa? Suruh baca kitab, malas. Ada enggak kayak itu? Suruh berjamaah juga malas. Nanti setelah kawin malas suruh mencari uang. Pagi-pagi cuma di rumahnya minum kopi, tok, romantis, rokok makan gratis. Itu apa? Kerjanya apa? Kasal. Males tok. Oh iya, maka kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai malas. Harus minta kepada Allah siapa? Supaya dirinya itu semangat belajar, semangat berjamaah, semangat zikir, semangat bekerja,
sangat berjuang. Kita apa? Kalau urusan kebaikan malas, suruh ngaji malas, ditanyakan sakit. Nah, mereka minta doa kepada Allah jangan sampai malas. Yang ketiga apa? Wal jubni, mohon perlindungan kepada Allah dari penakut. Suruh ceramah depan umum takut. Suruh memimpin tahlil takut. Suruh ngimamin takut. Suruh ngantarin surat takut. Nah, ditakut-takutin oleh orang kena hoax, takut fitnah ini sudah takut. Ada nggak kayak itu? Malam-malam mau ke jeding takut. Ada nggak kayak itu? Ini pengecut itu, juben, jelek itu orang kayak itu tuh. Takut hantu, pengecut itu. Siapa yang takut hantu? Maka minta perlindungan kepada Allah itu kita jangan sampai menjadi pengecut. Harus asyuja, pemberani. Harus berani memperjuangkan kebenaran. Harus berani berkata benar. Harus berani memimpin umat. Harus berani berjuang. Itulah seorang muslim sejati. Maka minta perlindungan pada Allah jangan sampai apa? Pengecut. Hidupnya tersiksa orang penakut itu. Tersiksa hidupnya. Diam sendirian, takut hantu. Tersiksa enggak? Tersiksa. Malam-malam mau keluar, mau kencing, takut. Ada enggak kayak itu? Tersiksa. Malam-malam mau ke masjid, mau tahajud, takut. Ada enggak kayak itu? Mau jalan, takut ada begal. Enggak kemana-mana. Mau naik sepeda motor, takut jatuh. Mau pergian takut kecopetan. Mau dagang takut rugi. Waduh, hidupnya tersisa kan. Di rumah cuma sendirian tok. Takut juga sendirian di rumahnya. Tersiksa orang penakut itu. Orang juben itu, orang pengecut. Maka santri jangan sampai pengecut. Harus berani karena benar, takut karena salah. Maka harus hati-hati. Jangan sampai salah. Ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, wal harami, tua bangka. Haram itu bisa jadi umurnya enggak begitu tua, tapi lemah. Haram itu tahu ketemu dengan orang tua itu bisa jadi umurnya apa? Orangnya sakit-sakitan sampai merepotkan orang lain. Itu namanya haram. Atau memang umurnya tua. Kan ketemu dengan orang tua sampean itu kerja enggak kerja gigir tok. Soal aku ini tak bisa. Surah bojong tak kuat. Surah wiritan tak kuat. Suruh cari uang enggak kuat. Suruh ngajar enggak kuat. Suruh nulis enggak kuat. Yang kuat apa? Marah-marah. Namanya haram. Tapi walaupun umurnya sepuh, tapi dia badannya sehat. Berjuang masih kokoh. Cari uang masih pinter, berjamaah masih aktif, zikir masih kuat, baca Quran kuat, itu bukan haram. Haram itu tua yang dia tidak bisa berbuat apa-apa, ibadah tidak bisa, berjuang tidak bisa, itu namanya haram. Maka berlindung kepada Allah, semoga kita jauhkan dari apa? Dari haram. Ini yang keempat. Wal kelima apa? Wal bukhli, pelit. Dan dari mudah cerai. Apa pelit itu? Pelit itu ada dua. Ada bukhli pada dirinya sendiri, ada bukhli pada orang lain. Dia itu punya uang, tapi eman untuk dirinya sendiri. Padahal dia kuat untuk bisa beli ayam, kuat untuk bisa beli daging sapi, kuat untuk beli mie. Makan setiap hari tempe, tahu. Ya kalau di pondok itu memang bayar 200, kamu apa aja. Itu tekor kiainya itu. Itu bukan pelit. Ya kemampuannya. Coba sampean makan sehari 3 kali.
bayarnya 200. Coba, berarti 200 bagi 90. Berapa? Berarti rata-rata ini cuman 2100. 2100. Saya ingin tanya kamu kalau beli rujak itu berapa satu bungkus? Berapa? Kalau sampai beli nasi goreng berapa? 9.000. Coba 9.000 kali 90. Itu berapa? Berarti 810. Coba. Mau bayar 200. Kit lain minum itu. Ya, minum ngalak sekenyang sampean. Minta untunglah bisa hidup sampean. Kalau paling jelek saja di warung berapa? 5.000. Kalau 5.000 kali 90 berapa berarti? Hitung sendiri. 450. Coba. Nah, jadi kalau diberi tempe, aku dah untung bisa beri ngakan. Gitu. Beri si tak majar lagi. Kapan dengan kebala tak majar, mulai kir-kirin bik kiain. Gimana kena kewalat bagaimana. Nah, tak majar dengan kebala. Ini main kir-kirin kiainya. Suruh ngapalin Quran, langi-langan. Siapa ini? Urun kikir tok lah kan itu ya. Kenapa? Wal buhli. Jadi pelit ini ada pelit pada dirinya sendiri. Mampu beli baju yang bagus, bajunya jelek tok. Ya, kan banyak orang itu kaya, sawahnya banyak. Tapi bajunya jelek, lebih bagus baju saya, Masyan. Itu namanya pelit pada dirinya sendiri. Itu namanya buhli. Ada pelit pada orang lain. Dia tidak mau bersedekah, simpan tak uangnya. Punya uang ditabung. Bukan berarti kita tidak boleh nabung, harus nabung itu. Tapi tidak mau bersedekah minimal 2,5% dari kekayaannya. Harus kita dermakan pada orang lain dan dermakan di dalam hal-hal yang baik, dermakan dalam hal membela agama Allah. Maka kita kalau jangan perlindungan kita pada Allah apa? Supaya dijauhkan dari siapa? Dari kikir, dari pelit, dari kret-kret alias cerai. Kadang-kadang santri ini banyak yang pelit. Kalau dikirim oleh orang tuanya jajan disimpan ya. Waktunya ngaji pamit mau ke pondok. Padahal nggak kanca. Ada nggak kayak itu? Ada. Pelit itu namanya itu. Ya yang lain jangan rakus. Kadang-kadang kalau dikirim orang tuanya yang punya berkeluar itu kejeding, sudah di belakang sudah dihabisin. Ada nggak kayak itu? Ada. Saya ngampung cek ngaden. Ada nggak kayak itu? Yang punya belum apa-apa, yang ngampung sudah ingat banyak. Oh, nyosor tau banyak kamu. Saya kan cepat habis itu ya. Jangan yang betul kayak buaya ngol-ngol langsung habis. Paham ya? Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama dari lemah, malas, pengecut, tua renta dan pelit. Ini doa yang pertama. Doa yang berikutnya apa katanya? Yang sambungan berikutnya bukan perlindungan. Wa'udzubika min azabil qabri. Minta perlindungan dari Allah apa? Dari siksa kubur. Nanti ketika orang itu meninggal dunia, ketika dikuburkan, setelah orang yang menguburkan pulang itu 7 langkah dia bangun. Setelah bangun dia mikir, saya ini mati. Dia merasa, dia kayak orang bangun tidur itu, kayak sampai bangun tidur dibangunin itu. Dia, saya mati, nulis sudah mati. Setelah itu tidur lagi. Setelah itu lalu datang malaikat Rahman. Lalu Rahman dia bangun, malaikat Rahman itu bilang, idza sa'alaka malakun man rabbuka qul rabbiyallah. Kalau ada malaikat nanti tanya kepadamu, jawablah. Kalau bertanya siapa Tuhanmu, jawablah Tuhanku adalah Allah. Ketika nanti kamu ditanyain oleh Allah, man nabiyuka, jawab Muhammadun nabiyyi. Jawablah bahwa Muhammad itu adalah nabiku. Tanya ke ma imamuka, apa imammu, wal Qur'anu imami. Nah, setelah itu singkat cerita malaikat Rahman selesai, dia tidur lagi.
Nah, saat itu lagi itu datanglah dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Yang orang Madura bilang benakeron. Itu singkat Mungkar dan Nakir. Nah, malaikat Mungkar bertanya, Nakir itu megang pentungan. Pentungan itu saking besarnya dan beratnya, digambarkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu. Kalau didorong oleh orang mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu enggak bergerak. Pokoknya sabak gitu ya pentungan itu. Lalu bersama-sama mendorong manusia mulai sama Nabi Adam sampai hari kiamat itu saking berat. Nah, tanya, "Marobbuka?" Nah, orang yang beramal soleh, yang rajin berjamaah, rajin berzikir, rajin ngaji, rajin bersedekah, rajin-rajin bersih di masjid, rajin-rajin membantu fakir miskin, taat kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya, menghormati gurunya. Ketika ditanya oleh malaikat, "Marobbuka?" Jawabnya apa? "Rabbi Allah." Tuhan saya adalah Allah. Tegas jawabnya. Ketika ditanyakan, "Ma imamuka?" Jawabnya apa? "Al-Qur'anu imami." Quran imam saya. Itu. Tapi kalau yang malas-malas atau dia tidak mau beragama Islam, atau dia malas, kerjanya dia itu tidur tok, selalu berjamaah enggak mau. Tapi kalau ngakan ada. Nah, kemudian dia itu kerjanya maksiat, suka ngintip cewek. Apalagi suka carpak. Nah, ditanyakan, "Marobbuka?" Dia takut. Dia bingung. Kalau pengen saya balin gelak, pukul oleh malaikat Nakir. Duas. Hancur bertebaran. Lalu setelah itu kumpul lagi. Tanyakan, "Man nabiyuka?" Bingung. Pentung lagi. Dor. Itu namanya siksa kubur. Nah, ngeri kan? Itu diterangkan panjang lebar kalau sampean baca kitab Daqaiqul Akhbar yang dikarang oleh Imam Asyuyuti. Kemudian ada kitab yang dikarang oleh Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Al-Qiyamatus Sura wal Qiyamatul Kubra. Dan juga diterangkan lagi di bagian akhir yang dikarang oleh Imam atau Syekh Said Sabiq dalam kitabnya itu Al-Aqaid Al-Islamiyah, membahas tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang iman pada hari akhir. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kemudian dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Itu satu ketika Rasulullah itu jalan-jalan di kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu sebelah timur dari Masjid Nabawi sekitar 30 meter. Jadi ada dari sini ke jembatan itu. Jembatan ini. Itu jauhnya dari Masjid Nabi Muhammad. Nah, sebelah timur ya. Anggap kalau di sini itu dari Masjid Nabawi sampai ke sawah di timur itu. Timur batas sawah itu ya timur itu. Nah, Rasulullah jalan-jalan, di antaranya yang menemani Rasulullah itu adalah Abu Hurairah. Lalu Rasulullah ketemu dengan kuburan dua. Rasulullah menjelaskan pada Abu Hurairah, ini Abu Hurairah, penghuni kuburan ini sedang disiksa. Karena yang bicara Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad kan tahu. Karena Nabi Muhammad itu oleh Allah diberikan tahu hal-hal yang gaib yang enggak diberikan kepada umatnya. Dan Rasulullah bilang ini sedang disiksa. Terus sebenarnya siksaannya itu tidak begitu masalah yang besar. Apa Rasulullah? Yang satu ini kalau kencing, kalau cebok enggak bersih. Ada enggak kayak itu di sini? Manca kami perceret itu. Ada enggak? Teguk. Lu ya, kami perceret ngena ke sininya. Ngena ke pahanya, lututnya, kakinya. Sehingga enggak suci. Ketika sholat sah atau enggak? Yang lebih pahit apa? Masuk ke masjid, menajis semua. Sholatnya orang enggak sah. Dirinya sholatnya enggak sah, juga di sini enggak sah. Kami perceleper yang jeding,
langsung monggo. Ada nggak kayak itu? Itu kata Rasulullah, yang satu ini kalau cebok nggak bersih. Atau kadang-kadang apa, keminyah itu ditancalkan tepak ke tembok, des, kan ngancak boleh ya. Ya, bercikan kemana-mana. Ada nggak kayak itu? Atau pemain ketepatan perempuan, ngena, cerit itu, nggak berantakan semua. Nah itu yang satu kata Rasulullah, kalau dia berak, apa kalau kencing, dia itu apa namanya, jaboknya nggak bersih. Yang satunya ini kata Rasulullah, an-namam, apa? Suka mindah-mindah omong, apa sekarang tuh? Suka gosip, suka ngerasani. Ada nggak kayak sekarang? Banyak. Apalagi sekarang zaman medsos. Banyak ngerasani pakai WA, pakai Instagram, pakai Twitter, pakai Facebook, bahkan pakai YouTube, pakai web, pakai blogspot, pakai ya macam-macam lah. Atau secara langsung ngobrol di warung kopi, ngobrol di kardu. Bahkan kadang-kadang ngobrol di masjid juga itu. Isinya ngerasani orang lain. Nah, di siksa kubur ini sahih hadisnya, muttafaqun alaih. Lalu Rasulullah tuh ngambil pelepah kurma, lalu dipecah menjadi dua. Rasulullah itu bilang, letakkan di kuburan satunya, satunya di kuburan satunya. Selama pelepah kurma ini belum kering, maka pelepah kurma mendoakan untuk meringankan penghuni kuburan yang sedang disiksa. Itulah ada tradisi. Kemudian dari hadis ini ada orang yang namanya nyekar datang ke kuburan lalu bawa pandan, bawa bunga. Itu hadisnya yang menjadi dalil orang datang ke kuburan itu bawa bunga, bawa pandan dan sebagainya. Itu hadis. Itu sahih hadisnya. Jadi ada siksa kubur itu. Nah, maka kita berlindung kepada Allah semoga jauhkan dari siksa kubur. Lah, orang yang kalau hidupnya itu baik di dunia, ketika sudah menjawab semua pertanyaan itu, diperlihatkan oleh malaikat itu tentang siksa neraka. Diperlihatkan. Apa kata malaikat? Andaikan kamu di dunia itu jahat, jarang berjamaah, nyaci-nyaci pondoknya, itu kamu tempat kamu. Tapi karena kamu di hidupnya kamu itu rajin berjamaah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada temannya, berbuat baik kepada gurunya, rajin beribadah, maka diperlihatkan itu tempatnya surga. Lalu setelah itu oleh Allah dibuka jendela surga dan diberikan kehidupan yang nikmat sampai hari kiamat. Sebaliknya kalau di dunia itu jahat, apalagi tidak mau beriman kepada Allah, kerjanya maksiat, kerjanya pacaran, judi, minum-minuman, bertengkar, sok jagoan, carpak. Apa yang terjadi? Maka oleh malaikat diperlihatkan dibuka jendela surga yang penuh bermacam-macam kenikmatan. Andaikan kamu di dunia itu baik, itu tempatnya kamu. Tapi karena kamu jelek, nah ini jendela neraka itu dibuka sampai hari kiamat. Ya namanya kalajengking, yang namanya api, gitu. Maka karena itulah dan dihempit, rantakan. Maka kita harus mendoa wasi' kubrahu, semoga. Maka kalau orang itu amalnya baik itu kuburannya luas seperti kayak di dunia itu, luas sekali, jauh dari pandangan mata, jadi luas sekali. Tapi kalau hidupnya itu di dunia banyak bermaksiat, sempit, terhempit gitu. Hati-hati, apalagi di dunia suka apa? Suka ngambil tanahnya orang. Apa? Kalau punya sawah ngambil tanahnya orang. Atau dia itu ngambil tanahnya orang dengan cara yang enggak benar. Dibawa ke pengadilan atau ngaku tanahnya orang. Itu nanti di alam kubur dihempit. Paham ya? Nah, kita minta jauh dari Allah di apa? Dari siksa kubur. Yang kemudiannya apa berikutnya? Yang ke-7 ya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia. Jadi fitnatul mahya itu bisa punya pengertian, fitnah itu
artinya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Hidupnya miskin, sakit-sakitan lagi, bodoh, dimarahin tok. Namanya fitnatul mahya. Ada fitnatul mahya itu artinya apa? Dia tergoda dengan perbuatan maksiat dalam hidupnya. Dia tergoda hanya inginnya senang-senang, tok ingin makan. Kemudian ingin berfoya-foya, tok ingin berpesta terus. Tapi semuanya bergelimang dalam dosa. Dia tergoda dengan jabatan, setelah punya jabatan hanya dipakai untuk apa? Berbuat kezaliman, untuk menumpuk harta, untuk dipakai untuk dia itu bermain wanita bagi laki-laki, untuk bersikap sewenang-wenang pada orang lain. Itu namanya apa? Fitnatul mahya. Kita jauhkan itu. Wal mamat. Mamatat dia bisa artikan fitnatul mamat itu ketika matinya mati kafir, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kita jauhkan dari itu. Dan juga dijauhkan apa? Dari siksa kubur. Bisa diartikan apa? Dari siksa neraka. Namanya fitnatul mamat. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan apa? Wadhala'id daini. Apa? Lilit hutang. Orang kalau hutang itu susah hidupnya. Iya kawaddain fa innahu mumun fil lail wa sigharun fin nahar. Hati-hati dengan hutang. Kalau malam hari bingung mikirin hutang. Ya apa hutangnya? Namanya lilit hutang. Lilit apa? Seakan-akan hutang ini mengikat pada dirinya sendiri, enggak bisa berkutik. Dengan rumah sebelah punya hutang. Rumah yang sebelah kanan punya hutang. Di depan punya hutang, sebelah kiri punya hutang. Di belakang punya hutang, dengan teman punya hutang, dengan orang tua punya hutang, dengan saudara punya hutang. Maka di sini juga mohon lindung kepada Allah, jauhkan dari lilitan hutang. Kapan orang punya hutang ini? Paling tidak penyebabnya ada 4. Yang pertama apa? Dia malas bekerja. Maka kenapa saya ajarin sampean ini di sini? Tidak boleh tidur pagi, karena orang tidur pagi itu biasanya malas bekerja. Waktunya orang ke sawah tidur, maka orang panen padi dia hanya panen air liur. Iya Pak ya? Waktunya orang pergi ke pasar dia tidur. Waktunya orang pergi ke kantor tidur. Waktunya orang itu ngaji tidur. Waktu orang berjamaah tidur. Itu. Karena malas. Maka kita tidak boleh malas, harus bekerja. Supaya kita tidak terlilit hutang. Yang kedua apa? Karena dia itu bodoh. Karena bodoh dia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Tidak bisa mencari rezeki. Tidak bisa bekerja. Tidak bisa mencari uang. Yang ketiga apa? Hidup berfoya-foya. Boros bahasa kita, israf dan membazir hidupnya. Wah, dia itu padahal dia itu pendapatannya 1 juta, gaya hidupnya orang kayak punya uang 10 juta. Punya pendapatan 10 juta, gayanya kayak orang punya pendapatan 100 juta. Ya udah. Katanya orang itu pendapatan dalam teori ekonomi antara konsumsi dengan pendapatan lebih tinggi konsumsi. Akhirnya terjebak apa? Hutang. Nah, kemudian yang keempat itu karena takdir dari Allah, dia sakit sehingga terjebak oleh hutang, atau dia itu mencari pekerjaan susah karena kondisi ekonomi secara makro itu juga susah, bisa karena itu namanya takdir. Nah, kita mesti dijauhkan dari Allah dari apa? Wadhala'id dain, dari lilitan hutang. Kemudian yang terakhir, yang keberapa ini? Ke-9 ya. Wa walabatir rijal, tekanan laki. Kita jauhkan dari orang lain. Karena punya hutang, akhirnya ditekan orang lain. Karena dirinya punya hutang budi kepada preman, akhirnya menjadi tekanan orang lain. Atau mempunyai pemimpin yang zalim, yang diktator, maka juga dijauhkan oleh Allah dari tekanan orang lain.
Ya karena akibat apa? Bisa jadi karena akibat dirinya itu lemah, malas, penakut. Sehingga apa? Menjadi bulan-bulanan orang lain. Maka kita jangan takut pada siapapun. Selama kita benar. Maka kita ini jangan jadi pemalas. Supaya apa? Supaya kita ini punya harga diri. Maka kita harus berusaha menjaga kesehatan. Bagaimana kita menjaga iman, bagaimana menjaga harta supaya kita kuat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ayo kita baca bersama-sama doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal buhli wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa dala'id daini walau batir rijal. Jadi intinya kita minta perlindungan kepada Allah dari lemah, malas, pengecut, tua renta, pelit, siksa kubur, kesulitan hidup dan mati, lilitan hutang, dan tekanan orang lain. Semoga yang hadir di masjid ini oleh Allah diberikan kita ini kuat, diberikan rasa semangat, pemberani, dan masa-masa tua tetap kuat dan kokoh, dermawan, selamatkan siksa kubur, dan selamatkan dari kesulitan hidup dan mati, dan juga kita diberikan kekayaan sehingga tidak punya hutang, dan kita mempunyai harga diri dan wibawa sehingga tidak ada yang menekan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka saya harapkan pada para santri semuanya menghafalkan doa ini karena ini hadisnya sahih, yaitu hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ini yang datangnya dari sahabat Anas, maka ini betul-betul doa ini datangnya dari Rasulullah. Kalau kita niat ngikutin Rasulullah paling tidak mendapat dua. Yang pertama kita mendapat pahala karena ngikutin Rasul, yang kedua akan mustajab karena itu termasuk al-ma'surat. Ini nanti du'awat hadis yang pertama. Nanti pertemuan yang akan datang pada hadis yang kedua. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.